Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, cari alamat dulu. Ya, mencari alamatnya ada di diri kita sendiri. Belajarlah kepada orang yang ahlinya. Jangan hanya sekedar menunggu, sebab tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali kita sendiri, Pak. Ya, orang lain paling membimbing, tapi yang menyelamatkan diri kita ya kita sendiri, gitu. Nah, kalau kita nggak mau menyelamatkan diri kita sendiri, ya jelas nggak akan selamat. Nah, doa orang lain itu bantuan. Ibarat orang jalan di pinggir jurang, begitu dia akan tergelincir, ditarik. Nah, akhirnya selamat. Tapi kalau dia sendiri menceburkan diri masuk jurang, gimana mau nariknya lagi? Nah, jadi oleh karena itu ya kitalah yang harus berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Satu diantaranya cari alamat, kembali kepada Allah. Yang kedua, kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Ya, sebab kata orang, begitu ruh kita sudah keluar dari jasad, dilihat langit tak bertiang, dilihat laut tak bertepi. Terang lebih terang dari matahari, tapi nggak jelas arahnya dari mana. Tak tahu lagi mana utara, selatan, barat, dan timur. Kemana diri akan pergi. Nah, kalau nggak tahu alamat, ya, rute jalan juga nggak paham, nah kesasar nanti, Pak. Nah, maka dari sekarang ini kita pelajari, kita bertanya kepada mereka yang ahlinya, itu rute jalan yang akan kita lewati. Menurut mereka yang ahlinya, ya, ada 4 alam yang akan dilalui oleh seseorang yang akan meninggalkan dunia ini, yang akan pulang ya ke alam asalnya. Yang pertama, kita akan melewati namanya alam ruhiyah. Apa itu alam ruhiyah? Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita menyikapinya? Itu perlu kita bertanya kepada mereka yang ahlinya. Yang kedua, alam nuriyah. Apa itu alam siriyah dulu, alam siriyah. Apa itu alam siriyah? Apa tanda-tandanya? Bagaimana kita menyikapinya? Juga perlu bertanya sama yang ahli. Yang ketiga, alam nuriyah. Apa itu alam nuriyah? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana kita menyikapinya? Tentu juga kita bertanya sama mereka yang ahlinya. Dan yang keempat, alam uluhiyah. Disitulah alam asal kita. Kembali ke alam uluhiyah. Ya. Di alam uluhiyah itu apa tandanya, cirinya, dan bagaimana kita menyikapinya, ya itu perlu kita kaji lebih jauh. Nah, saya bukan tidak mau menjelaskan, pertama karena memang kita masih sama-sama belajar, masih sama-sama mencari. Yang kedua, waktunya mungkin tidak cukup untuk kita jelaskan itu semua. Tapi yang jelas gambaran saya itu. Yang pertama yang akan kita lewati alam ruhiyah, alam siriyah, alam nuriyah, dan alam uluhiyah. Banyak yang baru melangkah saja udah tergelincir. Ya. Nggak nyampai ke alam yang dituju. Semua orang mesti kembali ke alam uluhiyah. Nah, tapi jangankan sampai ke alam uluhiyah, ya, alam nuriyah, alam ruhiyah saja belum selesai dia udah tergelincir. Nah, masya Allah, maka perlu kita menyelamatkan diri kita dengan kita mengkajinya, memahaminya itu. Yang ketiga, kita perlu persiapkan kendaraan yang akan kita tumpang. Mana kendaraan? Ibarat perjalanan, itu perjalanan yang jauh. Ya, jangan sampai kita ya nggak punya kendaraan, Pak. Mana kendaraan? Kalau dalam bahasa ibadah zikir, ya, sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, itu ibarat kendaraan. Kendaraan menuju Allah. Nah, atau baca Al-Quran, itu semuanya kendaraan semua. Nah, makanya orang tua-tua kita bilang kurban itu kendaraan kita ke surga, ya. Tapi jangan dibayangkan di surga itu naik kambing, Pak. Ya, kapan nyampainya? Artinya kendaraan itu sebagai media untuk kita
sampai kepada Allah. Nah, makanya kendaraan itu ya banyak. Di antara sekian banyak kendaraan atau disebut zikir, afdalu zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kendaraannya. Maka disebut burak gitu ya. Karena itu cepat, yang paling cepat. Ya. Nah, carilah kendaraan ini. Kendaraan sudah tahu kita la ilaha illallah. Nah, tapi bagaimana cara untuk mengendalikan kendaraan ini? Pesawat sudah punya, tapi udah bisa jadi pilot atau belum? Nah, ini masalahnya. Ada mobil punya, coba jadi bisa nyupir apa enggak? So nggak ada orang lain yang bisa menyupirkan kecuali nyupir sendiri, Pak. Ya, kalau kita punya pesawat, kita sendiri yang jadi pilotnya. Punya mobil, kita sendiri yang jadi supirnya. Nggak bisa orang lain yang nyupir. Nah, ini yang saya katakan tadi, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Nah, kalau bahasa zikir itu disebut la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat. Ya. Ini la ilaha illallah itu kan banyak gelarnya itu. Ada disebut kalimat tauhid, ada disebut kalimat taqwa, ada disebut kalimat ikhlas, ada disebut juga hisnullah. Itu la ilaha illallah itu. Ya. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku, kata Allah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Nah, makanya zikir la ilaha illallah ini dianjurkan betul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaddidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat. Perbaharui iman kalian. Ya. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasul kami perbaharui iman kami? Lalu Rasulullah menjawab, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah itu. Jadi kita berzikir dengan kalimah la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang yang nggak senang dengan zikir itu ya, itu tandanya dia benci sama Allah. Ya, alamatu hubbillah hubbi dzikrillah, wa alamatu ghadbillah ghadbi dzikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah senang zikir. Tanda orang benci sama Allah benci sama zikir. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang benci sama Allah. Kepada siapa kita minta tolong? Ya, kalau Allah nggak mau nolong gimana? Ya, nggak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah menganjurkan kepada kita banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Sampai beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi ini bukan tawaran murahan, ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan muhtadar, kalau bisa hadiah surga. Saking sulitnya. Jadi jangan dianggap remeh, kalau begitu nggak usah sholat aja katanya. Ya, nggak usah ibadah aja, ingat-ingat aja la ilallah, kalau mau mati ucap masuk surga katanya. Nggak begitulah. Ya dah. Saking sulitnya, maka Rasul menganjurkan supaya dibiasakan dulu. Sebab kata Nabi, matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidahnya sudah terbiasa menyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan kalimah la ilaha illallah. Biasakan dulu. Kalau masih sehat begini, gitu kan, ya, umur masih ada, badan masih sehat, jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Khawatir, Pak, nggak muncul kalimat itu ketika meninggal nanti. Ya, karena belum terbiasa. Ya, nggak usah kita menyebut kalimat thayyibah itu. Cobalah perhatikan apa kalimat yang sudah terbiasa satu ketika muncul, Pak. Misalnya, ya, maaf ya nih, di kampung-kampung, karena sudah terbiasa, begitu jalan tertarung kakinya dengan batu. Apa yang disebut? Astanaga.
astanaga. Apa artinya astanaga? Ya. Masih mendingan astanaga. Ada lagi, begitu kakinya tertarung di batu, trak, ya, seleh kidah. Apa itu seleh kidah? Tapi karena itu yang terbiasa di lidahnya. Kadang-kadang maaf, mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang alat vital maknya yang sebut-sebutnya. Nah, ini karena sudah terbiasa begitu. Sekarang kita tinggalkan hal-hal yang begitu itu. Apa seleh kidah itu nggak ada artinya nggak. Astanaga apa itu astanaga? Jadilah kamus nggak ketemu nggak. Mungkin saya juga nggak paham betul Pak. Mungkin karena zaman dulu nenek moyang kita sebelum beragama Islam kan agama Hindu. Ya, lidah itu nggak terbiasa menyebut bahasa Arab Pak. Begitu datang Islam, astaghfiruka. Astaghfiruka nggak bisa sebut astanaga. Nah, jadi astaghfiruka kok jadi astanaga gitu ya. Ya. Begitu juga misalnya seleh kidah. Apa itu seleh kidah? Mungkin, ini mungkin, saya nggak tahu juga ya. Dulu ya kena susah menyebut bahasa Arab, maka disebutlah seleh kidah. Sebenarnya subhanallah. Mungkin begitu. Subhanallah. Cuma karena lidah nggak terbiasa, ya udah seleh kidah. Nah kita kembalikan sajalah. Subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar gitu ya. Ya kita tinggalkan kata-kata yang nggak ada manfaatnya itu. Seleh kidah, astanaga gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi artinya zikir. Kendaraan kita menuju Allah gitu ya. Kemudian yang keempat, bekal yang akan kita bawa. Apa itu bekal? Kebaikan yang kita lakukan selama hidup. Itu bekal. Ya, nggak usah ngumpul-ngumpulin pahala, Pak. Kenapa nggak usah? Karena pahala itu sebab akibat. Ya, makanya saya bilang orang yang beribadah, beramal, mengharapkan pahala, sama saja mancing ikan dalam ember. Beli ikan di pasar yang masih hidup, sampai di rumah ambil baskom, kasih air, lepasin ikannya. Ambil pancing. Boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Ikan aku yang beli, pancing aku yang mancing. Ya, tapi kan nggak ada manfaatnya. Ambil aja ikannya, goreng, selesai. Ngapa dipancing? Artinya pahala itu udah dijanjikan Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Udah jelas, ya kan? Siapa orang berbuat baik akan dikasih kebaikan, akan diberi. Yang berbuat jahat juga begitu. Jadi apa yang kita kerjakan kita tanggung jawab, Pak. Kita sendiri yang mengalami. Jangan sampai kita berpikiran, oh saya kan sudah berguru, ya. Ada mursyid. Nah, jadi mursyid itu yang tanggung jawab itu. Nggak bisa, Pak. Gara-gara dia sudah berguru, pokoknya katanya, saya sudah berguru pada mursyid. Mursyid tanggung jawab semua perbuatan murid. Ya enggak begitu. Yang dipertanggungjawabkan guru itu kebenaran ajaran yang disampaikannya. Tapi kalau pekerjaan murid ya tanggung jawab sendiri. Masa murid yang maling, guru yang tanggung dosanya? Ada? Itu nggak benar juga itu. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a falaha. Siapa orang yang berbuat baik, keuntungan buat dirinya sendiri. Kalau dia berbuat jahat, risiko tanggung sendiri. Ini enggak ada juga yang berpaham. Kalau dia sudah berguru dengan seorang mursyid, ya semua kesalahan perbuatan murid ditanggung sama gurunya. Yang enggak lah. Ada. Yang ditanggung oleh guru itu kebenaran ajarannya. Guru bertanggung jawab dunia akhirat. Itu yang dipertanggungjawabkan oleh guru. Bukan pekerjaan muridnya. Masa murid yang maling, guru yang nanggung dosa. Nah, ini pemahaman dan pemikiran seperti itu harus kita hindarkan jauh-jauh, Pak. Ya, berusahalah dengan sendiri. Makanya saya bilang tadi, nggak ada orang yang menyelamatkan diri kita kecuali kita sendiri. Nah, kalau kepingin baik di akhirat, perbaiklah perbuatan kita di dunia ini. Makanya Rasulullah mengatakan, silakan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silakan kalian berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka.
terserah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu 4 ini kita persiapkan. Pertama apa tadi? Cari alamat. Kemana kita pergi sudah mati, alamatnya kemana? Kembali kepada Allah. Satu. Yang kedua, kita siapkan, kita pelajari rute jalan yang akan kita lewati. Mana rute jalan tadi? 4 alam. Alam ruhiyah, alam siriyah, alam nuriyah, dan alam uluhiyah. Nah, silakan kita bertanya kepada mereka yang ahlinya, apa cirinya, bagaimana menyikapinya. Yang ketiga, kita cari kendaraan yang akan kita tumpangi. Ya, singkatnya kendaraan adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, kendaraan itu banyak apa? Sholat kendaraan, puasa kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Kata. Oleh karena itulah maka kita perbanyak zikir, perbanyak kendaraan. Tapi kendaraan yang paling cepat, paling afdal, la ilaha illallah. Tadi kan afdalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir, seagung-agung zikir, ketahuilah fa'alam la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang kita cuman cukup ngebaca saja, Pak. Nah, kita lupa memahami ada kalimat fa'lam di situ. Fa'lam itu apa? Ketahuilah. Kalau ketahuilah itu berilmu dulu baru tahu, Pak. Jadi berilmulah tentang la ilaha illallah itu supaya kita mendapatkan afdolnya. Kalimat zikir yang terafdol ya la ilaha illallah. Tapi kapan kita dapatkan afdolnya? Setelah fa'lam. Setelah kita tahu. Nah, berilmulah kita tentang la ilaha illallah itu. Dengan ilmu apa? Karena dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu, maka kita perlu berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. 1. Berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. 2. Berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu hakikat. 3. Berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Nah, jadi kalau itu sudah kita kuasai, kita tahu, baru kita mendapatkan afdolnya. Terakhir saya ingin cerita Bapak Ibu. Ya, di kampung dulu ya, ada orang sampai nyembelih sapi Pak Riungan. Diundanglah ya masyarakat, kumpullah di rumah orang yang hajatan itu. Disuruhlah seorang kiai itu doa, ya, saya berdoa, doanya nggak panjang-panjang, nggak, ya, sudah bacakan tahmid, sholawat, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Ngamuk yang punya rumah. Pak, kita doa ini nyembelih sapi, Pak. Masa doanya pendek banget. Kata orang ini tadi, yang itu apa panjang-panjang? Lebih baik pendek asal makbul daripada panjang nggak makbul. Kata yang punya rumah, yang panjang belum tentu makbul, Pak. Ya paling pendek katanya. Ujungnya, Pak, kalau mau tahu, jangankan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalimat la ilaha illallah saja yang singkat itu lebih berat daripada seluruh makanan yang ada ini. Kalau Bapak nggak percaya, ayo kita timbang. Dikumpulkan semua piring-piring yang ada di hidangan itu. Diambilnya kayu panjang, begitu ditali. Di ujung tali sebelah itu semua piring-piring diangkat. Nah, yang di sebelahnya tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diangkat. Lebih berat la ilaha illallah daripada semua piring yang terkumpul itu, Pak. Itu baru kalimahnya la ilaha illallah. Kenapa? Bukan tulisannya, dianya ngerti gitu. Nah, timbang lagi satu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ditulisnya, taruh di piring timbangan yang sebelahnya. Ini yang sebelahnya tulisan, yang sebelah lagi itu semua piring. Angkat, berat lagi doa yang pendek itu.
Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, benarlah kalau ditimbang bumi dan langit serta isinya, jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, cuman saja kita harus tahu dulu ilmunya itu. Ya, maka kita perlu belajar terus. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.